Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya mahasiswi dari Studi Al-Hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas retorika dakwah yang diampu oleh dosen saya, Ustadz Ahmad Rafi Syamsuri, MA. Nah, tema kali ini adalah makna ilah. Kalimat la ilaha illallah tidak mungkin difahami kecuali dengan memahami terlebih dahulu makna ilah yang berasal dari alihah yang memiliki berbagai macam pengertian. Dengan memahaminya, kita mesti mengetahui motif-motif manusia menghilangkan sesuatu. Ada beberapa makna utama dari alihah, yaitu sakana ilaih, istajara bihi, ishtaqa ilaih, wuli'a bihi, thumma abadahu. Nah, sakana ilaih artinya tenang atau tentram. Sakana ilaih yaitu ketika ilah tersebut diingat-ingat olehnya, ia merasa senang, dan manakala mendengar namanya disebut atau dipuji orang, ia merasa tentram. Berarti la ilaha illallah, tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat memberikan ketenangan, tidak ada yang dapat menenangkan dan menenteramkan kecuali menjalin hubungan dengan Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Kemudian selanjutnya istajara bihi. Istajara bihi artinya memohon perlindungan. Istajara bihi merasa dilindungi olehnya karena ilah tersebut dianggap memiliki kekuatan gaib yang mampu menolong dirinya dari kesulitan hidup. Nah, berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dapat memberikan ketenangan kecuali Allah. Dalilnya dalam surah Al-Jin ayat 6, manusia mempelihara jin dengan meminta perlindungan kepadanya. Manusia mempelihara jin dengan meminta perlindungan kepadanya. Kita tidak boleh memelihara jin, meminta perlindungan kepada jin, karena jika kita meminta kepada jin, yang kita dapat itu adalah bencana dan dosa besar. Meminta kepada jin itu adalah dosa syirik, dan syirik itu adalah dosa besar. Ada hadis yang mengatakan, meski semua makhluk melindungi seseorang, tapi Allah hendak menimpakan bencana, maka akan tertimpa bencana, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, ishtaqa ilaih. Artinya yang dituju karena rindunya. Ishtaqa ilaih merasa selalu rindu kepadanya, ada keinginan selalu ingin bertemu dengannya, baik terus-menerus atau tidak. Ada kegembiraan apabila bertemu dengannya. Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah.
Allah ghayatuna. Allah tujuan kami. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 50 sampai 51, larilah kamu menuju Allah. Nah, lari di sini maksudnya adalah lari menuju Allah tanpa berpaling dan tetap di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian jangan terbuai dengan dunia dan orang lain. Dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Selanjutnya, wuli'a bihi. Wuli'a bihi artinya paling dicintai atau dirindukan. Merasa cinta dan cenderung kepadanya, yaitu wuli'a bihi. Rasa rindu yang menguasai dirinya menjadikan mencintai ilah tersebut. Walau bagaimanapun keadaannya, ia selalu beranggapan bahwa pujaannya memiliki kelayakan dicintai sepenuh hati. Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dicintai atau dirindukan kecuali Allah. Boleh saja kita mencintai harta, mencintai pasangan, mencintai anak, gak masalah, asalkan kita tidak boleh mencintai kecintaan seorang mukmin kepada Allah harus sangat cinta, bukan sama cintanya dengan kepada selainnya. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Nah, kenapa sih kita itu harus cinta tertinggi? Kita harus mencintai Allah setinggi-tingginya. Kenapa? Karena tabiat cinta itu menuntut pengorbanan. Selanjutnya, abdahu. Abdahu bermakna mengabdi atau menyembahnya. Karena 4 perasaan itu demikian mendalam dalam hatinya, maka dia rela dengan penuh kesadaran untuk menghambakan diri kepada ilah, yaitu sembahan tersebut. Abdahu arti ilah yang merangkum semua arti ilah di atas. Karena mengabdi berarti merasa tenang, minta perlindungan, menuju ke karena rindunya, mencintai. Nah, berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali, tidak ada yang berhak diabdi kecuali Allah. Nah, selanjutnya dalam hal ini ada 3 sikap yang mereka berikan terhadap ilahnya, yaitu kamalul mahabbah, kamalul tadallul, dan kamalul khudu'. Al-ilah dengan ma'rifat, yaitu sembahan yang sejatinya hanyalah hak Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Kemudian kamalul mahabbah. Kamalul mahabbah yaitu sempurna dalam mencintai. Dia amat sangat mencintainya sehingga semua akibat cinta siap dilaksanakannya. Maka dia pun siap berkorban, memberi loyalitas, taat, dan patuh, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kamalut tadallul. Kamalut tadallul adalah sempurna dalam menghinakan diri. Dia amat sangat merendahkan diri di hadapan ilahnya, sehingga dia menganggap dirinya sendiri tidak berharga. Dia sedia bersikap rendah serendah-rendahnya untuk pujaannya itu.
Selanjutnya kamalul khudu'. Kamalul khudu' sempurna dalam ketundukan. Dia amat sangat tunduk, patuh, sehingga akan selalu mendengar dan taat tanpa reserve, serta melaksanakan perintah-perintah yang menurutnya bersumber dari Sang Ilah. Nah, selanjutnya, dalam menjadikan Allah sebagai Al-Ilah terkandung 4 pengertian, yaitu Al-Marghub, Al-Mahbub, Al-Matbu' dan Al-Marhub. Al-Marghub diharapkan karunia dan pahalanya. Al-Marghub diharapkan karunia dan pahalanya atas segala jerih payahnya. Al-Marghub yaitu zat yang senantiasa diharapkan, karena Allah selalu memberikan kasih sayangnya dan di tangannya lah segala kebaikan. Selanjutnya Al-Marhub. Al-Marhub ditakuti siksaannya atau intimidasi, teror, ancaman. Biasanya punya fasilitas dunia. Nah, Al-Marhub sesuatu yang sangat ditakuti. Sesuatu yang sangat ditakuti hanyalah Allah saja yang berhak ditakuti secara syar'i. Takut terhadap kemarahannya, takut terhadap siksaannya, dan takut terhadap hal-hal yang akan membawa kemarahannya. Nah, rasa takut ini bukan membuat ia lari, tetapi membuatnya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Matbu'. Al-Matbu' diikuti perintah dan larangannya yang bertentangan dengan Allah. Dalilnya ada pada surat ke-42 ayat 21. Nah, Al-Matbu' yang selalu diikuti atau ditaati. Semua perintahnya siap dilaksanakan dengan segala kemampuan. Sedang semua larangannya akan selalu dijauhi. Selalu mengikuti hidayah dan bimbingannya dengan tanpa pertimbangan. Allah saja yang sesuai diikuti secara mutlak, dicari dan dikejar keridhoannya. Selanjutnya Al-Mahbub. Al-Mahbub dicintai sama atau tinggi Al-Mahbub dicintai sama atau lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah. Al-Mahbub zat yang amat sangat dicintai karena dia yang berhak dipuja dan dipuji. Dia telah memberikan perlindungan, rahmat, dan kasih sayang berlimpah ruah kepada hambanya. Nah, kata Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, "Walladzi ya'lahul qalbu bikulli hubbi wat-ta'zimi wat-tajlili wat-takrimi war-raja'i wal-khaufi wa nahwa dzalik." Ilah, kata Ibnu Taimiyah, segala yang digandrungi hati dengan segenap kecintaan, pengagungan, penghormatan, pemuliaan, harap, cemas, dan sederajat dengan itu. Selanjutnya, pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Allah, pengabdian itu hanya kepada Allah saja, karena Allah pemilik otoritas. Allah juga pemilik ketaatan. Allah pemilik kedaulatan. Nah, Allah pemilik otoritas. Yang pertama, sahibul wilayah. Allah adalah pemilik otoritas. Pemilik kepala kepada segala loyalitas, perwalian atau pemegang otoritas atas seluruh makhluk termasuk diri. Dengan demikian, loyalitas mukmin hanya diberikan kepada Allah dengan kesadaran bahwa loyalitas yang diberikan pada selainnya adalah kemusyrikan. Nah, kemudian hak memerintah dan memimpin ada di tangan Allah, bukan yang lainnya. Dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 54. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Selanjutnya, Allah pemilik ketaatan, itu sahibut ta'ah, pemilik tunggal hak untuk ditaati oleh seluruh makhluk di alam semesta ini. Mukmin meyakini bahwa ketaatan pada hakikatnya untuk Allah saja. Seorang mukmin menyadari sepenuhnya bahwa mentaati mereka yang mendurhakai Allah adalah kedurhakaan yang terhadap Allah. Jadi seorang mukmin menyadari sepenuhnya bahwa mentaati mereka yang mendurhakai Allah adalah kedurhakaan terhadap Allah. Nah, ketaatan yang utama adalah ketaatan kepada Allah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 4. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 59. Ketaatan kepada Rasul, yang selanjutnya ketaatan kepada Rasul, karena Rasul tidak pernah maksiat kepada Allah sehingga nilai ketaatannya sama. Dalilnya firman Allah dalam surah keempat ayat 80. Ketaatan kepada ulil amri punya syarat. Ulil amri itu taat kepada Allah. La ta'ata fi ma'siyati, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, ketaatan itu hanya pada masalah ma'ruf. Kemudian sahibul hakimiyah, itu Allah pemilik kedaulatan. Sahibul hakimiyah, pemilik tunggal kekuasaan di alam semesta. Dialah yang menciptakan dan berhak menentukan aturan bagi seluruh ciptaannya. Maka hanya hukum dan undang-undang saja yang adil. Orang mukmin menerima Allah sebagai pemerintah dan kerajaan tunggal di alam semesta dan menolak kerajaan manusia. Nah, juga kedaulatan ada di tangan Allah. Dalilnya innal hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Kedaulatan rakyat bermakna bagaimana umat Islam sebagai mayoritas mendapatkan aspirasi yang islami, memastikan bahwa negara ini adalah negara hukum sehingga hak-hak terlindungi sesuai tujuan-tujuan syariat. Nah, selanjutnya dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bani Syaiban, ini dialog Rasulullah dengan Bani Syaiban. Banu Syaiban. Kata Banu Syaiban, kepada apa kamu menyeru kami, wahai saudaraku Quraisy? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku menyeru agar kalian mengatakan la ilaha illallah. Kata Bani Syaiban, kalau begitu kamu akan diperangi bangsa Arab dan non-Arab. Kalau dengan Arab kami berani, tapi dengan Persia tiada ampun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kebaikan bagi kalian kalau kalian menerima, dan keburukan bagi kalian jika kalian menolak. Sesungguhnya dialah Allah, tidak akan menolongnya kecuali yang meliputi seluruh sisi-sisinya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.